Ya, Mas Ahmad hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, di sore hari ini kita kembali bertemu di majelis ilmu ya, dalam terhubung secara teknologi itu online. Di sore hari ini kita melanjutkan tentang resumnya golongan-golongan manusia berdasarkan akhlaknya atau hatinya gitu ya. Nah, yang kemarin kita sudah pelajari tentang bagaimana orang kafir, orang munafik gitu ya. Nah, saat ini kita akan fokus membahas sebagai tanda-tanda orang fasik. Nah, seperti yang kemarin disampaikan bahwa kalau kita ingin menjadikan Al-Quran sebagai sebuah sifat, sebagai obat bagi diri kita, kalau kita ingin menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita, maka kita harus menjadikan Al-Quran betul-betul sebagai pemandu kita. Kalau kita bertemu dengan definisi-definisi golongan gitu di Al-Quran, kita harus mempertanyakan apa tanda-tandanya, apakah ada di diri kita atau tidak, gitu. Agar kita bisa tahu, karena kalau kita punya penyakit, kita tahu penyakitnya apa, jadi kita tahu obatnya apa. Gitu. Nah, Al-Quran itu kan menyediakan obat gitu ya, bagi setiap penyakit yang ada dalam diri kita. Nah, sekarang adalah orang fasik, itu tandanya seperti apa? Apakah di diri kita sudah terbebas dari kefasikan atau belum? Nah, ini yang harus kita gali, kita mencoba telusuri, tafakuri di diri kita. Dalam diri kita ini Allah Ta'ala sudah pandu kita dengan Al-Quran gitu ya. Saya coba masuk ke akhlaknya orang fasik, itu perilakunya orang fasik. Di sini ada si Al-Baqarah ayat 27 misalkan, dan Al-Araf ayat 102. Itu tuh dasar dari ayat Al-Qur'an yang digunakan. Nah, ciri yang pertama kefasikan di Al-Qur'an itu adalah orang yang melanggar perjanjian serta membuat kerusakan di muka bumi dengan dalih perintah Allah. Nah, ini ada di surat Al-Baqarah ayat 27 dan Al-A'raf ayat 102 itu ya, ayatnya. Jadi ketika kita dulu di alam alas itu kan kita berjanji gitu ya. Berjanji di hadapan Allah Ta'ala ketika mengakui Allah Ta'ala sebagai Rob gitu. Dan kita mendapatkan perintah khusus untuk memakmurkan bumi gitu. Namun kita tanpa sadar kita melanggar perjanjian dan kita merasa telah membangun sesuatu di bumi padahal sebenarnya berbuat kerusakan di mata Allah Ta'ala tentunya gitu ya. Nah, itu adalah ciri kefasikan gitu. Jadi selama kita secara hakikat gitu, selama kita belum tahu, belum
ingat kembali dengan perjanjian kita di alam alastu itu, hakikatnya kita masih ada dalam bayang-bayang kefasikan. Masih ada bagian kefasikan diri kita yang masih bisa kita kerjakan gitu. Makanya kita harus tahu lapisan-lapisan kefasikan yang ada dalam diri kita agar kita jadi waspada terhadap ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang kefasikan. Terus di ayat yang lain, perilaku orang fasik itu adalah selalu mempersulit sebuah urusan, terutama yang terkait dengan masalah perikatan dan muamalah. Jadi kalau kita berurusan dengan seseorang, sebenarnya urusannya itu tuh mudah, tapi kita kemudian persulit, gitu ya. Kita lama-lamakan, gitu ya. Itu tuh tanda kefasikan, gitu ya. Ketika kita punya hutang, sebenarnya kita sudah bisa membayar, tapi kita menahan-nahan, mengulur-ngulur gitu waktu untuk bisa membayar, itu juga tanda kefasikan. Gitu. Karena ketika kita berhutang ada akadnya, kita berjanji untuk membayar di hari H-nya, gitu. Maka posisinya kita harus bisa memenuhinya. Gitu. Ketika kita tidak bisa memenuhinya, kategorinya itu tuh fasik, gitu ya. Ya, kalau nggak memenuhinya karena memang keterbatasan kita ya bukan gitu. Tapi kalau kita sebenarnya punya, tapi mempersulit gitu ya diri kita, ya itu tuh adalah fasik gitu ya. Di birokrasi pemerintahan misalkan, sebenarnya urusannya bisa sederhana, bisa simpel, tapi kok jadinya harus melalui banyak meja-meja itu berarti sistemnya fasik gitu yang seperti itu tuh. Jadi sebuah birokrasi yang panjang itu menunjukkan tingkat kefasikan dari sebuah sistem gitu. Jadi mempersulit sesuatu perikatan misalnya seperti nikah itu ya. Pernikahan itu kan urusannya hanya akad jual ijab kabulnya yang utama itu. Tapi karena sebuah tradisi, karena sebuah prinsip dalam keluarga, malu misalkan ya kalau pernikahannya tidak gebiar, sehingga akhirnya jadi sulit gitu ya, dipersulit yang namanya perikatannya itu tuh, itu pun fasik gitu. Ya dasar-dasarnya bisa kita klik di sini misalkan. Maaf ini linknya keputus ternyata. Nanti aja ya. Nah, berikutnya mengundi nasib dengan anak panah. Aduh, sekarang kan udah nggak zaman ya mengundi nasib dengan anak panah. Gitu. Seperti apa sih sebenarnya konteksnya dalam kehidupan kita sekarang mengundi nasib dengan anak panah itu? Nah, karena kebiasaan mengundi nasib dengan anak panah ini gitu, harus kita gali nilai rasanya di zaman itu, di zaman Kanjeng Rasul dulu gitu ya. Itu ada kebiasaan ketika mau menentukan sesuatu, padahal urusannya urusan yang penting gitu ya, urusan yang genting, diringankan dengan tanpa bertawakal dulu, tanpa berikhtiar dulu, tanpa menggunakan sepenuhnya akal dulu gitu ya. Lalu kemudian pegang oleh seseorang atau dimasukkan ke sebuah wadah gitu ya.
masing-masing orang kemudian mengambil yang pendek, yang panjang gitu. Nah, di antaranya kalau ada yang pendek berarti itu yang harus kalah misalkan ya, atau harus mendapatkan keburukan gitu, hukuman karena kesalahan ngambil anak panah misalkan. Nah, jadi nilai rasanya itu tuh adalah kita menggampangkan urusan. Judi juga di Al-Quran itu gitu ya, itu tuh punya makna yang menggampangkan sesuatu gitu ya. Hal-hal yang ingin instan gitu ya kita dapatkan, tidak mau banyak mikir gitu ya, kita gantungkan sesuatu itu tuh pada nasib yang sebenarnya banyak hal yang sebenarnya bisa kita siapkan lebih baik gitu. Nah, itu adalah tanda kefasikan. Kemudian tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah. Nah, sangat sulit pada dasarnya diri kita bisa lepas dari kefasikan ini gitu ya. Karena apa sih yang Allah Ta'ala turunkan gitu ya. Perkara apa sih yang Allah Ta'ala turunkan yang umum, perkara-perkara yang umum yang ada dalam Al-Quran, As-Sunnah, dari hukum-hukum gitu. Ketika namanya hukum waris gitu ya, di Al-Quran sudah jelas, laki-laki 2, perempuan 1. Nah, itu kan Allah Ta'ala sudah takar gitu ya, hukumnya seperti itu. Nah, ketika kita menginginkan gitu, hal yang lain gitu, menginginkan sebuah aturan yang lain dan kita memang mencari hukum yang lain, itu tanda kefasikan. Mendingan saya diputuskan lewat pengadilan negeri aja misalnya, bukan pengadilan agama, maka itu bentuk kefasikan yang kita lakukan. Kemudian mengambil orang-orang musyrik sebagai penolong. Nah, ketika kita mengerjakan sesuatu, ketika kita mau punya gawean gitu ya, punya urusan, kemudian pilihan untuk menolong kita gitu ya. Misalkan ada yang nanya ke dukun, udah jelas dukunnya itu musyrik gitu ya, tidak, sholatnya pun ditinggalkan misalkan, nggak jelas juga agamanya gitu, nggak jelas juga ibadahnya, hanya punya sense spiritual misalkan ya, atau paranormal gitu. Nah, itu bentuk kefasikan. Di zaman sekarang juga kan masih ada itu ya, orang-orang yang datang ke paranormal untuk menjadi penolongnya, memandunya agar keinginannya tercapai. Nah, itu tanda kefasikan. Nah, nanti seperti apa sih wujud kefasikan ini? Bedanya dengan kekufuran, bedanya dengan kezaliman, berikan perumpamaan seperti membangun Baitullah diri. Selanjutnya, memakan binatang-binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Nah, itu adalah perilaku orang fasik. Menyampaikan dulu gitu ya ke pedagang sate misalkan ya, pedagang ayam, ini ayamnya disembelih sendiri enggak? Tanyakan itu adalah sebuah upaya yang harus kita lakukan, tanggung jawab kita sebagai orang mukmin gitu ya.
Kalau kita khawatir bahwa itu tuh tidak jelas kehalalannya, sebaiknya hindari gitu. Ya, upayakan dalam hidup gitu, untuk melepaskan diri dari kefasikan itu, semua makanan yang disembelih gitu ya, entah itu sapi, domba, ayam, pastikan kehalalannya. Mungkin harganya relatif lebih mahal gitu ya, eh, sedikit, tapi ya itu lebih terjamin untuk diri kita terhindar dari kefasikan. Jadi ketika posak tubuh kita, ketika ada makanan yang haram saat malam, doanya nggak diterima itu ya. Berikutnya adalah orang fasik adalah orang munafik. Gitu. Jadi semua tanda kemunafikan itu tuh ada juga di orang yang fasik. Gitu. Nah, ini surat 24 ayat 4, gitu. Ini nih hal yang sangat penting untuk kita pelajari, untuk kita jadikan pegangan, bahwa melakukan fitnah dengan mencemarkan nama baik kepada orang baik-baik, apalagi gitu ya, kita menyebarkan hoax gitu ya, tangan kita setiap hari kalau punya kebiasaan senang nge-share tanpa mengecek, ternyata yang kita share itu tuh adalah hal yang fitnah, dan kita juga tidak menyampaikan ke grup-grup itu tuh, mohon maaf ternyata berita yang saya sebarkan hoax gitu ya. Itu tuh selama posisinya kita tidak melakukan itu gitu ya, maka kefasikan itu tuh akan terus bertambah. Kita menyebarkan berita hanya dapat informasi dari satu grup, terus kita sebarkan ke grup itu gitu ya, ke grup keluarga kita, ke grup kerabat kita, ke grup teman kita, disebar ke banyak grup itu. Ada 10 grup. Nah, habis itu tuh kita dapat beritanya bahwa sebenarnya itu hoax itu ya. Nah, itu tuh kita akan lebih berat lagi kefasikannya kalau kemudian kita tidak segera mengklarifikasi, gitu. Memberikan catatan, mohon maaf ternyata tadi berita yang saya kirim adalah hoax. Gitu. Nah, kalau seperti itu setidaknya berhenti kefasikannya. Tapi kan kita nggak pernah tahu bahwa ke grup yang kita kirimkan itu bisa jadi ada sekian ratus orang, sekian puluh orang, atau beberapa orang yang sudah kadung menyebarkan lagi. Dan dia tidak mau mengklarifikasi. Nah, dosanya kita ikut nanggung. Nah, saat ini sangat banyak orang yang terjebak gitu ya, dengan kefasikan. Kefasikan itu menghancurkan jalan pertobatan kita. Sesuatu yang sudah ada, sudah kita dapatkan, kita hancurkan lagi. Gitu. Itu kefasikan. Jadi hati-hati gitu ya. Kita sholatnya udah capek-capek gitu ya. Ngajinya juga udah setiap hari 1 juz, itu one juz misalnya. Sholatnya sudah setiap malam, hanya dengan mengirimkan satu berita bohong gitu ya, ke beberapa grup bisa jadi karena kefasikan yang kita lakukan. Nah, kemudian menjadi kafir setelah mendapat banyak pertolongan dari Allah. Allah banyak menolong kita dari berbagai sisi, kita sudah ditolong, sudah mendapatkan banyak keberkahan,
tapi kemudian kita kufur nikmat. Allah hanya menguji dengan sedikit kehilangan harta, sedikit kehilangan jiwa, sedikit kehilangan buah-buah. Nah, itu tuh bukan lagi kufurnya, itu tuh sudah bercampur dengan kefasikan. Karena kita sudah merasakan kok kenikmatan yang Allah berikan itu tuh banyak gitu. Kemudian mudah dipengaruhi dalam hal menuhankan orang lain. Nah, menuhankan orang lain ini mudah mendewakan lah itu ya seseorang, bahwa kita takzim gitu ya ke seseorang karena kebaikannya, karena kesolehannya, karena kehebatannya boleh saja. Tapi kita nggak boleh mendewakan orang itu, nggak boleh taklid buta itu ya terhadap orang itu. Gitu. Nah, nanti kan ini bedanya apa dengan materi guru dan murid, di mana di tahap-tahap awal misalkan seorang murid harus stamina watona kepada gurunya seperti Bima kepada Dorna itu ya. Itu bukan menuhankan orang lain kalau seperti itu, karena kepercayaannya adalah kepada Allah Ta'alanya, bahkan kepada orang itu, bahwa selama saya tidak diminta untuk melakukan sebuah tindakan asusila, tindakan yang berlawanan dengan hukum-hukum agama, kita bisa kerjakan. Tapi ketika orang tersebut nyuruh meninggalkan sholat, ya nggak boleh gitu ya, kita kerjakan. Itu ininya. Nah, ini ayat-ayatnya, bahwa ciri orang fasik adalah orang yang melanggar perjanjian Allah. Itu ya, ini. Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji, sesungguhnya kami mendapati mereka orang-orang yang fasik. Jadi tidak memenuhi janjinya. Itu ciri orang fasik. Jadi perjanjian ke Allah Ta'ala ya. Nah, jadi janji kepada sesama manusia itu juga menjadi awal kefasikan gitu. Ketika kita gampang, gimana ketemu jam berapa, jam 2, kita jam 2 masih santai, padahal tahu, sadar kita bahwa jam 2 ada janji. Nah, itu kan ciri munafik gitu. Tapi juga itu menjadi tangga awal menuju kefasikan, bahwa hal-hal yang sederhana aja nggak bisa kita pegang gitu. Apalagi hal yang besar gitu, perjanjian yang besar, itu akan lebih sulit lagi. Nah, kemudian ini dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan, sulit menyulitkan, dan jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan dari dirimu. Jadi kita dilarang saling menyulitkan. Jadi kalau memang muamalah itu tunai gitu ya, nggak ditulis pun pada dasarnya nggak apa-apa. Tapi ketika posisinya non tunai, ada utang piutang, maka harus ada 2 saksi gitu. Nah, yang menjadi penulisnya jangan menjadi terlalu merepotkan gitu. Aduh, ini harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini. Konsepsinya adalah jangan menjadikan sesuatu itu tuh menjadi sulit gitu ya. Mempersulit sesuatu yang pada dasarnya bisa lebih dipermudah, itu adalah kefasikan. Ini ayat-ayatnya, barang siapa
tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Kita tidak memutuskan sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala putuskan. Ya kalau hal-hal yang umum, misalkan saya nggak tahu saya memutuskan ini lewat ke Allah Ta'alanya atau tidak. Yang misalkan ketika kita memilih hari ini kita memilih sebuah pekerjaan gitu loh, mau berpartner dengan siapa, kan hakikatnya kita harus mengetahui apa sih kehendak Allah Ta'ala yang diinginkan untuk kita. Nah, bahwa pada akhirnya kan kita belum bisa mengenal bagaimana petunjuk Allah yang berikan kepada kita, Allah berikan kepada kita. Setidaknya ketika kita menyerahkan ke Allah keputusan hamba ini, nah itu tuh melepaskan diri dari kefasikan. Walaupun kita belum tahu di hal-hal yang muamalah itu ya, hal yang tidak ada aturan agamanya, kita hanya selalu diserahkan ke Allah Ta'ala. Ketika kita tidak menyerahkan dulu ke Allah Ta'ala, itu kefasikan. Kita makan lupa baca basmalah, itu kefasikan. Kita mengerjakan banyak hal, lupa baca basmalah, lupa ingat Allah, itu bagian dari kefasikan. Itu ayat ini beberapa ayatnya, jadi resume tadi itu, resume yang ini itu saya resumkan dari ayat-ayat tentang kefasikan. Silakan nanti dikaji satu persatu ayatnya, dibahas, di tafakuri, apakah kesimpulannya sudah benar atau tidak. Nah, berikutnya akibat dari kefasikan. Kalau tadi perilaku itu dari orang-orang fasik, nah ada akibatnya. Jadi ketika kita tadi melanggar perjanjian, akibatnya apa? Ketika kita tadi menyebarkan fitnah, akibatnya apa sih yang menjadi masalah di dalam kehidupan kita itu? Pertama, orang yang fasik itu akan disesatkan oleh Allah dengan tidak diberi petunjuk untuk memahami perumpamaan. Al-Quran itu banyak perumpamaan. Di surat Al-Baqarah misalkan ada perumpamaan nyamuk. Gitu. Nyamuk itu, aduhai ini kenapa di Al-Quran ada perumpamaan nyamuk? Gitu. Maksudnya apa? Gak ngerti biarin aja. Gitu. Nah, ketika kita bahkan untuk mencoba menelusuri, mempertanyakan, tertarik untuk mempelajari pun nggak ada, itu berarti itu tandanya ada kefasikan dalam diri kita. Harusnya kita ada keinginan tahu, gitu. Maksudnya apa, gitu. Setidaknya ya Allah saya belum tahu maksudnya, tapi hamba yakin bahwa itu adalah sungguh agung perumpamaan itu untuk hamba. Mudah-mudahan lain kali engkau ajari ya Allah. Setidaknya itu ya yang harus dibangun dalam adab kita. Nah kalau kita belum paham berarti masih ada kefasikan dalam diri kita. Tidak mengerti. Jadi maksudnya apa dong kalau gitu tuh? Nyamuk itu, gitu, perumpamaan nyamuk itu. Bagaimana sih sebenarnya? Kan kita harus tafakur gitu, ayat-ayat kauniyah. Apa sih sifat nyamuk itu? Nyamuk itu tuh ketika datang menghampiri ke makhluk yang lain gitu, sifatnya itu tuh kan menghisap darah itu loh, dan meninggalkan gatal. Nah, dalam kehidupan kita pun kita itu tuh tidak boleh sifatnya seperti nyamuk yang kalau datang ke
saudara, ke kerabat, ke teman, ke siapapun, kita tuh seperti nyamuk gitu ya, ingin menghisap darah, ingin mengambil keuntungan untuk diri sendiri gitu. Dan kemudian meninggalkan gatal gitu, bentol-bentol gitu ya. Jadi kita harus hati-hati bertamu ke seseorang gitu loh, posisinya orangnya merasa terganggu gitu. Kita tahu sebenarnya si orangnya itu tuh merasa terganggu, tapi kita lebih fokus ke kebutuhan kita, kita nggak peduli dengan perasaan orang lain. Tuh, sifatnya seperti nyamuk gitu. Nah itu jadi perumpamaan. Kita menjadi orang fasik kalau hidup kita kayak nyamuk gitu, yang hanya mengambil keuntungan dan kemudian meninggalkan gatal gitu ya, merasa tidak nyaman ke seseorang itu gitu. Nah itu contoh itu bagaimana sih kita bisa memahami maksud dari perumpamaan di Al-Quran. Nah, oh begitu ya. Nah, alhamdulillah kalau punya kesadaran seperti itu, gitu ya. Iya ya, gitu. Silakan aja menemukan sisi lain dari nyamuk, gitu. Boleh, boleh aja, gitu. Karena kan namanya perumpamaan tergantung dari konteks kehidupan kita. Kalau kita memandang sisi nyamuk itu tuh dari sisi yang lainnya, bahwa nyamuk itu tuh terlahirnya dari tempat yang tergenang, gitu. Kalau air mengalir nggak akan lahir nyamuk itu. Nah, bisa jadi kan kita ambil ibrohnya, pelajarannya dari bagaimana nyamuk dilahirkan gitu. Nyamuk hadir gitu. Nah, ketika kita punya sebuah ilmu tanpa diamalkan, belajar ngaji terus gitu ya. Belajar tentang ilmu sabar terus, ilmu tobat terus, tapi tidak mau memulai untuk berjalan bertobat ataupun tidak mau untuk memulai berjalan eh, mengendalikan kesabaran, maka ya air di dalam diri kita, pengetahuan itu gitu, menjadi tergenang gitu ya, tidak mengalir di situ, jadi ada nyamuk gitu ya, ada bibit-bibit nyamuk yang bertelur di situ, keluarlah nyamuk-nyamuk eh, gara-gara ilmu yang tidak kita amalkan. Nah bisa jadi itu gitu, itu juga sebuah cara kita memahami perumpamaan. Tidak ada tafsir yang terkait dengan perumpamaan yang dibatasi gitu ya. Tergantung bagaimana kita bisa melihat ibrohnya dan kita jadikan obat bagi diri kita. Oh, kalau kita punya pengetahuan harus segera diamalkan supaya tidak tergenang, supaya nggak muncul nyamuk-nyamuk dalam diri kita. Nyamuk itu apa? Mengambil keuntungan hanya untuk diri sendiri dan membuat orang lain menjadi nggak nyaman. Nah, itu misalkan ya. Nah itu contoh bagaimana memahami perumpamaan. Nah, kalau kita mau melepaskan diri dari kefasikan, itu hal seperti itu tuh dengan sendirinya akan lebih mudah. Kemudian akibat kefasikan itu kalau diuji akan gagal, nggak akan ditolong sama Allah. Jadi kalau kenapa ya saya kalau itu tuh marah lagi gitu, diuji hal-hal itu tuh kesel lagi gitu. Pokoknya kalau setiap ketemu orang itu saya itu tuh bawaannya itu tuh udah pingin marah aja gitu. Nah itu tuh berarti ada bagian dalam diri kita itu, bagian yang di situ tuh kita fasik gitu, sehingga Allah tidak tolong. Dalam ujian-ujian yang kita hadapi dalam kehidupan gitu. Nah itu gitu ya, itu gagal lagi, gagal maning gitu.
itu tandanya ada kefasikan yang kuat di dalam diri kita. Nah, kita tafakuri kefasikannya dasarnya karena apa? Perilakunya kita lihat, oh jangan-jangan karena saya tidak terjaga makanannya. Selama ini saya gemar ayam, tapi nggak pernah memastikan kehalalannya. Bisa jadi karena itu gitu ya. Kita susah sabar itu, kita susah bersyukur itu, gitu. Kita susah ridho itu. Nah itu akibat kefasikan adalah kita kalau diuji gagal, gitu. Kita melakukan lagi kesalahan-kesalahan yang sama. Itu berarti karena ada kefasikan dalam diri. Berikutnya orang fasik adalah orang yang tidak dikuasai oleh sang Rasul. Dalam hal ini di Al-Quran yang disampaikannya adalah cerita Nabi Musa. Bahwa ya Allah, aku hanya menguasai diriku dan saudaraku. Sisanya itu tuh nggak mau nurut gitu, nggak mau sepenuhnya dalam penguasaan Nabi Musa, nggak mau. Nah, ketika seperti itu maka akan dibuat bingung selama 40 tahun. Nah, ini kisah di mana ketika Nabi Musa alaihissalam diminta untuk memasuki daerah Filistin gitu loh. Saat itu di daerah Filistin itu tuh ada kelompok manusia yang kekar-kekar, yang tinggi-tinggi itu, yang posisinya itu tuh jadi ketika disuruh menguasai daerah Filistin itu, yang sekarang daerah Aqsa, gitu ya, daerah negeri yang dijanjikan, gitu, itu tuh mereka itu tuh merasa enggan karena waduh, nggak mungkin bisa menaklukkan raksasa-raksasa itu, gitu ya. Jadi mereka menolak, gitu ya. Nah, yang hanya bersedia itu tuh adalah hanya saudaranya Nabi Musa. Ya, jadi ketika orang fasik itu nanti ketika diuji untuk mendaki Aqobah, gitu ya, untuk berhadapan dengan sesuatu yang menakutkan, itu tuh mundur, gitu, tidak berani. Karena apa? Karena sebelumnya memang ada kefasikan, sehingga tidak berhasil. Ketika diajak mau mendaki Aqobah, ketika diajak untuk Mi'raj, itu tuh kabur, gitu. Itu karena ada kefasikan. Kemudian yang mengerikan lagi, gitu loh, di Al-Quran tuh dikatakan orang fasik itu jenazahnya tidak boleh disolatkan. Jadi yang secara letterlock di Al-Quran gitu ya, kita itu tidak boleh mensolatkan orang yang fasik. Nah, kan kalau jelas-jelas bukan orang Muslim gitu ya posisinya, ya nggak perlu ada pelarangan ini. Oh memang nggak disolatkan kok gitu ya. Malah posisinya beda peribadatannya gitu. Nah, tapi kan ini posisinya jenazahnya tidak boleh disolatkan. Berarti kan ini termasuk juga orang Muslim yang memang ketika mau dikuburkan itu harus disolatkan dulu gitu ya. Nggak boleh tuh gitu ya disolatkan kalau ada kefasikan. Jadi orang-orang yang penyebar hoax gitu ya, penyebar fitnah, makan makanan haram gitu ya, orang yang posisinya jelas-jelas melawan ketentuan Allah Ta'ala itu berarti kategorinya fasik. Jadi ya jenazahnya nggak boleh disolatkan. Kemudian ditimpakan azab dan dibinasakan. Jadi kalau sudah fasik itu hanya sembuhnya dengan azab sebenarnya. Jadi kalau kita, kenapa saya kok susah banget mengendalikan dendam saya itu,
omelan-omelan di hati itu. Nanti Allah Ta'ala akan untuk menyembuhkannya, Allah akan hadirkan sebuah musibah-musibah besar yang setingkat azab gitu ya. Pokoknya kita mengalami sebuah rangkaian musibah yang berat sekali gitu. Tiba-tiba kita merasa, loh kenapa ya kok saya jadi mudah bersabar begini ya, jadi nggak ada kutukan di hati. Saya pernah punya pengalaman, misalkan dalam bersuluk itu, saya berdoa pada Allah Ta'ala dari sejak awal saya bersuluk gitu ya. Ya Allah, hilangkanlah omelan-omelan, kutukan-kutukan di hati saya. Saya mungkin dipandang oleh banyak orang cukup bersabar gitu ya, selalu senyum. Tapi kan yang tahu diri saya sendiri bahwa saya sering ngedumel di hati gitu. Nah itu tuh perlu 5 tahun, 6 tahun gitu ya. Berdoa terus gitu. Kenapa kok ketika diuji di jalan diserempet orang gitu ya. Biasa aja sih, nggak langsung mencak-mencak keluar kata-kata yang keras gitu ya. Secara mimik, secara ini biasa-biasa aja, tapi di hati itu mengutuk-ngutuk orang itu gitu. Itu tuh susah sekali dikendalikan. Sampai ada satu masa di mana ujian beruntun gitu ya, sangat disempitkan, sangat sulit gitu ya. Semua di musibahnya beruntun gitu. Nah, ketika setelah melalui musibah itu, tiba-tiba ada yang memukul kaca mobil saya itu sampai pecah spionnya. Dan itu tuh masih ingat waktu itu tuh adalah supporternya Persib gitu ya, sambil teriak-teriak, ketawa-ketawa itu. Tiba-tiba nggak ada tuh si omelan di hati, kutukan di hati itu gitu. Senyum ya senyum aja gitu loh ya. Sampai akhirnya sadar dia, ya Allah kok saya sekarang udah bisa baik kayak begini ya. Nah itu kan tertransformasi gitu. Berarti ada bagian kefasikan di diri yang kemudian Allah Ta'ala bersihkan dalam sebuah musibah besar itu, sehingga saya jadi lolos ketika diuji itu, diuji amarah saya. Ini nih bisa sifatnya dalam azab yang kecil maupun azab yang besar. Jadi ketika seseorang diazab atau sebuah kaum diazab itu dikasihkan. Kemudian diperlihatkan mujizat tapi tetap kufur. Hati-hati kalau kita misalkan aduh saya nih nggak yakin ini dengan sebuah jalan ini gitu. Kalau yang namanya wali kan punya karomah, saya mau minta karomah gitu ya, yang diperlihatkan supaya saya yakin. Nah, hati-hati karena hukumnya kalau misalkan sebelumnya hanya kufur gitu ya, tapi ketika posisinya kita meminta diperlihatkan karomah, kemudian kitanya pun tetap tidak mau mengikuti, tidak mau beriman gitu, maka posisinya dosanya itu tuh diangkat yang tadinya kufur menjadi fasik gitu ya. Nah, itu ciri-ciri tanda-tanda perilaku orang fasik dan kemudian akibat-akibatnya. Ini ayat-ayatnya. Ini cerita tentang nyamuk, misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Jadi manusia yang lebih rendah dari nyamuk gitu ya, adalah yang nyamuk ini kan hidup hanya mengganggu orang lain gitu ya, mengganggu makhluk yang lain, ngambil darahnya,
dan meninggalkan bekas luka dan sering mengganggu kenyamanan gitu, apalagi kalau sudah di telinga. Jadi kalau omongan kita tuh membuat telinga saudara kita nggak nyaman gitu ya, karena diomelin terus sama kita gitu ya. Kemudian juga udah ngomelin juga posisinya ujung-ujungnya minta bantuan ke kita misalkan. Nah itu tuh berarti nyamuk. Adapun orang-orang yang berperumpamaan itu hak dari Rob mereka. Tapi orang kafir mengatakan, apa maksud Allah menjadikan ini perumpamaan? Nah, kalau kita membaca sebelumnya itu ayat ini, kita ya, apa maksud Allah ya menjadikan ini perumpamaan? Kita masih bertanya seperti ini, berarti sebenarnya masih ada tanda kekufuran dalam diri. Jadi Al-Quran ini betul-betul kan jadi cermin. Seberapa kita ini nih terlepas dari kekufuran, kemunafikan, kefasikan. Nah, ketika kita masih bertanya seperti dalam Al-Quran, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Berarti ini adalah kata-katanya orang kafir. Gitu. Artinya ada bagian di dalam diri kita yang kafir juga. Gitu. Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu banyak pula yang diberinya petunjuk. Jadi kalau bagi orang beriman, perumpamaan-perumpamaan itu malah menjadi petunjuk yang sangat luas lapang. Tergantung kemampuan orang tersebut dalam menggali ayat tentang nyamuk gitu loh, kehidupan nyamuk. Semakin dalam, semakin banyak yang bisa dijadikan pelajaran. Ya. Dan tidak ada yang disesatkan oleh Allah kecuali orang-orang yang fasik. Jadi hanya orang-orang yang fasik yang Allah tuh sesatkan dengan apa? Dengan tidak memahami bahasa-bahasa perumpamaan di Al-Quran. Karena ya itu gitu ya, hidupnya nggak teratur, nggak ngikutin syariat, banyak gibah, banyak menyebar berita bohong. Ya hal yang seperti ini tidak menjadi petunjuk gitu ya. Ini juga Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Allah akan menyesatkan orang-orang yang fasik. Itu, nah ini Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu sekali-kali mensolatkan seseorang yang mati di antara mereka, itu orang-orang fasik yang dimaksud. Dan janganlah kamu berdiri di kuburnya, sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul dan mereka mati dalam keadaan fasik gitu ya. Sesungguhnya Allah tidak ridho kepada orang-orang yang fasik. Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik karena sesungguhnya mereka tidak beriman. Jadi enggak keimanan pada dasarnya ya. Jadi ketika sebuah pekerjaan sudah dibatas kefasikan gitu, kita mengerjakan kefasikan, maka tunggulah azab dari Allah Ta'ala untuk membersihkannya. Ketika kita terbiasa tidak hati-hati dalam urusan makanan, pada dasarnya hadirkan kepada kita untuk membersihkan itu. Jadi sakit yang berkepanjangan misalkan ya, itu adalah bagian dari bagaimana membersihkan kefasikan dalam diri karena kita tidak terjaga di urusan makanan misalkan. Nah ini, nah sampai di sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang akibat kefasikan ini.
Saya tidak bahas satu persatu ayatnya karena tadi sudah disarikan resumenya gitu ya. Yang ini gitu ya. Disesatkan Allah, diuji Allah gagal, tidak diajak untuk mi'raj atau mendaki Aqabah tidak mau gitu ya. Dan kita tidak layak disolatkan gitu. Kalaupun mungkin karena kita terkenal sebagai orang yang berbuat baik atau apa, orang pada nggak tahu gitu ya, disolatkan, tapi langit tidak mensolatkan, tidak menerima itu. Bumi bisa jadi tidak menerima juga ketika Allah nggak ridho, ya bumi pun nggak ridho. Enggak, ada yang mau ditanyakan? Dua bahasan ini, perilaku orang fasik dan akibat dari kefasikan itu yang dia tanggung. Oke Kang Daud, terima kasih banyak. Kita coba buka ini ya, coba buka sesi pertanyaan. Sekalian ini sudah dijelaskan tentang kefasikan, jadi memang ini hal yang cukup berat terkait kefasikan ini. Impact-nya juga besar gitu ya. Nah silahkan sahabat-sahabat sekalian kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Pak Ustadz, seandainya itu yang masalah mensolatkan ya, kalau itu benar-benar yang fasik kan tidak boleh gitu. Nah terus bagaimana hukumnya kan syarat terhadap mayit itu kan salah satunya kan disolatkan. Nah, itu bagaimana gitu? Terima kasih. Iya. Nah, di zaman Rasulullah dulu gitu ya, posisinya kan Rasulullah dapat petunjuk. Buat adalah orang yang disolatkan. Nah, hukum dasarnya kalau tidak ada petunjuk khusus gitu ya, kita menggunakan petunjuk umum bahwa kalau memang dia adalah orang Islam gitu ya, kita kenal dia orang Islam, KTP-nya Islam, kita juga mengenal dia pernah sholat setidaknya gitu. Ya kita urusi itu ya. Jadi kita jangan menghukumi sesuatu yang kita tidak tahu dari orang itu. Nah, kalau di zaman itu kan Kanjeng Rasul langsung dapat petunjuk dari Allah Ta'ala. Nah, kewajiban kita sebagai sesama orang Muslim, gitu, kita tidak boleh menghakimi juga. Gitu. Dia mah mazhabnya mazhab ini, jadi nggak mau nyolatin gitu ya. Oh dia mah misalkan dulu ya tidak sebuah kampung karena beda pilihan 01 dan 02 itu. Nah, kalau itu kan dikarang-karang gitu loh. Karena hukum kefasikan itu gitu ya, di Al-Qur'annya kan jelas gitu. Nuduh orang lain fasik, malah kitanya yang fasik juga. Jadi yang dimaksud dengan boleh disolatkan, Allah nggak ridho itu khusus gitu ya, konteksnya, dan itu tuh Rasulullah perintahkan. Jadi kalau kita tidak bisa melihat dengan jelas, dengan benar, ya hukum dasarnya kembalikan ke hukum umum, yaitu kewajiban kita mengurus fardu kifayah kita itu ya, adalah mengurusi jenazah saudara kita itu ya, untuk dimandikan, disolatkan, dikuburkan. Nah itu hukum dasarnya kita tegakkan. Jangan menghukumi terlalu mudah gitu ya, bisa jadi nanti salah penghukuman kita, ternyata dia bukan orang yang fasik gitu ya, baru tingkatan kufur misalkan ya,
Nah ini kan kita tidak tahu, kalau Kanjeng Rasul tahu itu karena diberitahu oleh Allah Ta'ala. Itu Pak Tarno ya tadi yang bertanya itu. Betul Kang Daud. Ya, mangga ada yang Ini raise hand itu, Mas silakan. Jadi bertanya sepertinya Mbak. Halo. Oke. Punten Mas Hari, tadi Bu Rianti udah on sebelumnya. Oke. Mungkin Bu Rianti dulu boleh ya Mas Hari ya. Ya. Bu Wirianti suaranya agak kecil, boleh agak keras sedikit? Ini saya udah gede. iya. Tadi kan Bu Wirianti, halo. Enggak kedengaran suara apa-apa Mas Ahmad, halo. Sebentar. halo. Ya, ya. Dengaran nggak Kang Daud? Halo. Ya dengar Kang Bu Wirianti silakan. Ya. Tadi kan Kang Daud bilang disesatkan oleh Allah dengan tidak diberi petunjuk untuk memahami perumpamaan. Iya, enggak kedengaran suara apa-apa Mas Ahmad. Ya, nanti sama saya Kang Daud, nanti sama saya. Nanti diulang saja sama Mas Ahmad gimana? Ya, soalnya saya ngechat nggak bisa Mas Ahmad. Oh, nggak bisa ya? Sebentar, saya coba cek. Lebih baik ngechat aja deh Pak, Mas. Oh, oke, sebentar, saya tes ya. Iya. Ini kan yang poin pertama itu kan disesatkan oleh Allah dengan tidak diberi petunjuk. Berarti si yang kita alami tadi kefasikan itu tidak disadari atau disadari tuh pertanyaan saya, kita menyadari nggak kalau kita itu akibatnya kefasikan gitu loh. Oke, baik, terima kasih Bu Wiranti. Saya coba ya Kang Daud tadi kan ada apa namanya penjelasan bahwa seseorang tuh menjadi sesat gitu ya karena kefasikannya begitu ya, sehingga tidak bisa memahami perumpamaan ya, permisalan begitu ya. Nah ini kan juga berimplikasi dia menjadi semakin sesat gitu ya. Nah ini kefasikan itu sebetulnya bisa disadari nggak sih Kang Daud sehingga dia akhirnya bisa memahami, oh iya saya kok ternyata melakukan kefasikan dan harus memperbaiki, atau tidak bisa dipahami gitu Kang Daud. Kira-kira gitu ya, Bu. Iya. Ya. Nah, kira-kira Kang Daud bisa menangkap apa yang saya sampaikan? Tes Kang Daud, cek sound. Sepertinya koneksinya sebentar ya, Bapak Iya, bisa. iya, Mas. Oke, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini Kang Daud di Soreang kebetulan begitu ya. Ini tiba-tiba hujan besar sekali, terus sinyalnya hilang begitu ya. Barusan beliau kirim chatting di WhatsApp gitu ya. Kita sambil menunggu beliau begitu ya. Mungkin saya coba bantu begitu. Jadi sebetulnya ini Kang Daud masuk lagi nih. Baik Kang Daud. Tes Kang Daud. Ya, mohon maaf tadi terputus. Iya Kang Daud. Sepertinya mic-nya belum diaktifkan. Halo. Iya, sebentar Bu. Bisa Mas Ahmad yang sampaikan juga nggak apa-apa Mas. Ini Kang Daudnya juga on off nih, jadi khawatir nggak bisa mendengar suara saya secara full juga. Oh gitu. Ya Kang Daud, sudah bisa on lagi kah? Kita tunggu dulu respon Kang Daud sebentar ya. Ini beliau sudah ada di dalam grup kita, tapi
sebenarnya tidak mendengar suara dan juga tidak dapat menyampaikan suara dengan konstan ya. Baik, kita coba sekali Bapak Ibu sekalian, kita tunggu beliau coba masuk lagi. Oke, Kang Daud ini sudah masuk lagi. Kang Daud, sudah bisa dengar suara saya kah? Tes, Kang Daud. Iya. Ya, Kang Daud sudah Mas cukup jelas? Ahmad. Udah kedengaran lagi ya. Oke, Kang Daud begini. Jadi tadi kan sudah disampaikan bahwa ketika seseorang fasik, apalagi semakin fasik, maka dia kan akan semakin tersesat begitu ya, semakin tersesat, Ya. semakin tidak bisa memahami permisalan-permisalan yang Allah berikan di dalam berbagai kehidupannya lah, termasuk juga di dalam Al-Quran. Nah, kira-kira dalam kondisi tersebut, apakah orang yang fasik tersebut bisa sadar bahwa dia fasik dan kemudian memperbaikinya lah, atau memang akhirnya memang tidak bisa sadar lagi bahwa dia itu sudah melakukan kefasikan gitu kan? Cukup jelas Kang Daud pertanyaannya? Iya, Mas Ahmad, ya. Ketika bagian dari hati kita itu ya masih ada cahaya itu ya, ya pada dasarnya masih memungkinkan seseorang itu tuh untuk mendapatkan pertolongan itu ya, tersadarkan bahwa dirinya itu tuh oh iya ternyata kefasikan ini nih saya lakukan berkali-kali gitu ya. Kesadarannya bisa terbangun. Tapi kalau memang sepenuhnya gitu, dia al-kafirun, al-munafikun gitu ya, berarti juga sepenuhnya dia al-fasikun juga itu ya. Nah, orang-orang seperti ini nih ya secara konseptual itu tuh ya sudah tetap ketetapan dari Allah Ta'ala kan, surga dan neraka itu tuh sudah Allah Ta'ala tetapkan tidak berkurang dan tidak bertambah. Nah, orang-orang yang secara ciri-cirinya itu tuh memenuhi tanda kekufuran, tanda kemunafikan dan kefasikan itu, orang-orang itu tuh memang yang sulit untuk mendapatkan hidayah. Sulitnya karena memang dirinya sendiri tidak mau menerima petunjuk itu gitu. Tidak mau menerima gitu ya. Ketika kita sudah ada kesadaran, kita mau mendengarkan, datang ke sebuah pengajian, itu tanda bahwa ada bagian yang penuh itu kefasikannya, ya hanya dengan azab Allah Ta'ala orang itu tuh akan sadar. Nah, setelah ada azab mungkin ada bagian yang terbersihkan sehingga akhirnya sadar. Nah, misalkan orang selama hidupnya berhasil, sukses, terus adalah sebenarnya wujud dari pertolongan dan karunia kerasnya. Ini pekerjaan ini kok upaya saya ikhtiar kok itu. Lalu apa salah saya untuk menikmatinya? Kan boleh-boleh aja dong. Kan halal dong. Jadi dia merasa hidupnya sukses. Dia merasa juga bahwa prinsip-prinsip peribadatannya itu tuh sudah benar gitu. Sehingga dia menutup gitu loh. Kalau ada orang yang menasehati, mengoreksi gitu. Dia menutup itu sampai Allah Ta'ala hadirkan misalkan. Ujian demi ujian, semua usahanya jadi bermasalah gitu ya. Jadi repot. Akhirnya dia sadar bahwa selama ini apa yang didapatnya itu betul-betul adalah karena pertolongan Allah Ta'ala saja. Betul-betul karena karunia Allah Ta'ala saja. Jadi itu gitu ya. Nah ketika
si proses itu tuh mulai terbangun gitu. Untuk mempercepat prosesnya itu tuh ya di istilahnya yang materi beberapa waktu yang lalu istilahnya dibuka itu ya, diretakan gitu ya. Kegelapan demi kegelapan yang ada itu tuh diretakan supaya bisa diisi cahaya lagi, dan dengan cahaya itulah kegelapan-kegelapannya bisa semakin dibersihkan. Sifat-sifat kefasikan itu yang akan pertama kali ditata, dibersihkan, baru kemudian kemunafikan, baru kemudian kekufuran. Nah, sehingga seorang pejalan, seorang yang bertobat pasti sangat hati-hati gitu ya untuk Kang Daud, suaranya putus Kang Daud. Sepertinya putus lagi koneksi Kang Daud. Kita tunggu dulu ya Bapak Ibu sekalian. Iya. Iya Kang Daud. Masuk lagi nggak Mas Ahmad? Sudah masuk lagi. Ya, screen-nya tapi hilang ya? Hilang ya, betul. Ya. Jadi itu penjelasannya itu ya. Jadi kefasikan demi kefasikan selama posisinya hayat masih di kandung badan gitu ya, pintu pertobatan masih terbuka, tapi untuk bisa menerima hidayah itu, kalau orang sudah kandung fasik itu pasti akan dihancurkan hidupnya gitu ya, akan dibangkrutkan, akan di banyak menerima musibah, banyak menerima masalah gitu. Akhirnya masuk ke jalan pertobatan. Nah, itu adalah bentuk pertolongan Allah Ta'ala gitu ya. Karena tadi itu ya, kefasikan itu tuh biasanya yang paling utama wujudnya adalah kita merasa paling benar gitu. Tidak mau menerima pendapat orang lain. Enggak, ada yang lain enggak? Baik, ada Bu Widianti sementara cukup ya Bu? Ya, makasih Mas. Iya, sama-sama Bu Widianti. Ya, Mas Hari, monggo Mas Hari silakan. Assalamualaikum Kak Daud. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan saya, mengapa di Islam itu kefasikan itu menjadi hal yang sangat serius gitu ya? Implikasinya juga sampai tidak perlu disolatkan gitu ya. Sementara yang termasuk kefasikan itu bagi sebagian besar orang mungkin hal-hal yang sepele gitu ya. Misalnya menyebar hoax, kemudian merasa benar sendiri, itu kan bagi banyak orang itu kan hal yang sepele ya. Tapi ternyata di Islam itu masuk ke kefasikan yang implikasinya sangat serius gitu. Jadi pertanyaan saya, mengapa Islam memberikan perhatian sangat spesial, sangat khusus mengenai masalah kefasikan ini kalau? Terima kasih. Iya, Mas Hari, terima kasih pertanyaannya. Jadi kefasikan ini secara permisalin gitu ya. Kalau ya. Ya tadi sempat putus. Halo, masih terdengar suara saya? Masih. Jadi putus tadi. Ya, silakan Kang Daud. Iya. Ini kalau diwujudkan sebagai sebuah perumpamaan, pada dasarnya kefasikan ini nih terkaitnya dengan fasad, dengan merusak gitu ya. Jadi kita merusak sesuatu, kalau misalkan si barangnya itu tuh masih ada, seperti yang kemarin saya contohkan itu, yang gambar ini, kalau kefasikan itu tuh posisinya memang rusak barangnya itu. Nah, kalau sudah barang rusak,
ini kan harus diganti. Jadi perbuatan-perbuatan yang diidentifikasi oleh Al-Quran sebagai kefasikan itu tuh punya dampak secara batiniah kepada jiwa tuh merusak gitu, merusak sel gitu. Sel-sel hati di dalam jiwa gitu ya, atau sel-sel hati kita itu ya, karena jiwa justru di dalam hati gitu ya. Ya. Kalau sel yang rusak misalkan kayak di dalam tubuh gitu, bisa balik lagi gitu. Kang Daud, sepertinya putus ya. Kemudian ada proses recovery gitu ya, Mas Hari. Jadi mengapa di Islam ada penekanan khusus, tapi kok hal-hal yang banyak orang nggak sadar gitu ya, kayak menyebarkan berita gitu. Kan kita abstraksikan kan kalau kita menyebar berita bohong gitu. Kalau kita sebar ke 3 grup itu, di masing-masing grup ada 100 orang, di masing-masing grup itu tuh ada 10%-nya saja yang menyebar gitu. Kan berita itu ya. Berarti ada 30 orang yang menyebarkan ke banyak grup yang lain gitu. Dari 30 akan ada 30 lagi masing-masing. Jadi 30 kali 30 misalkan. Nah, mulai. Berarti udah ada 900 orang gitu. Nah, dan akan terus berlipat gitu ya dampaknya. Nah, dalam ilustrasi menyebarkan berita bohong itu gitu, itu tuh betapa rusaknya seluruh diri kita gitu, karena kita harus menanggung dosa dari perbuatan tangan kita yang hanya sepele itu, dari jari-jari tangan saja gitu. Nah, itu tuh implikasinya akan beban dosanya akan dilimpahkan kepada kita itu. Nah, hal yang sama juga ketika kita merasa benar gitu ya, ditutuplah semuanya dan kita rusak gitu ya. Jadi nggak ada akses ke bagian dari diri kita di urusan itu, jadi keras kepala. Jadi pokoknya udah pengetahuan kita lah yang paling benar gitu. Sehingga di bagian itu tuh kita itu sudah merasa dikunci saja gitu. Sudah, bahkan kalau ada jembatan sebelumnya misalkan untuk memperbaiki pemikiran kitanya itu tuh sudah kita hancurkan. Kalau kefasikan itu sudah begitu. Perumpamaan wujudnya itu loh. Sehingga di Al-Quran itu tuh menjadi sangat di-highlight, di Islam itu kefasikan itu tuh ditekankan dengan sampai kita melakukan bentuk-bentuk kefasikan. Karena itu tuh dampaknya sangat besar kepada kita gitu ya. Itu Mas Hari ya. Jadi jawabannya ya perumpamaannya dari menyebarkan hoax itu. Nah, semua bentuk yang lain, jadi perilaku yang lain, melanggar perjanjian gitu. Apa sih yang membuat dia tuh menjadi ketika melanggar perjanjian itu tuh berdampak besar gitu loh. Karena ketika kita melanggar perjanjian, kita jadi jauh dari rahmat Allah Ta'ala, jadi posisinya terjauhkan dari jalannya gitu. Kalau tadi kan dirusak jalannya gitu, jadi nggak bisa lewat itu lagi. Ini terjauhkan. Jadi prinsipnya kefasikan itu tuh membuat kita itu tuh menjadi al-abtar ya, perjalanan kita menuju Allah Ta'ala. Itu Mas Ari, insya Allah nanti di slide berikutnya akan lebih tergambarkan. Saya masuk gitu ya ke perumpamaan membangun Baitullah diri gitu ya.
ini bagaimana tamsil membangun baitullah diri, itu rumah Allah di dalam diri kita, masjid di dalam diri kita, itu masjid yang sejati di dalam diri kita, di mana disitulah kita sholat dan sujud gitu ya. Itu tuh artinya hati kita gitu ya. Untuk memahami bagaimana kita membangun baitullah diri, memahami perbedaan nilai rasa dari term-term tentang golongan manusia di Al-Quran. Nah, ini coba saya perumpamakan gitu. Jadi kalau diibaratkan term-term di Al-Quran ini ada iman, ada takwa, gitu ya. Nanti ada muslim, ada ketakwaan, itu tuh beragam. Gitu. Nah, itu tuh menjadi perumpamaan bagaimana kita membangun baitullahnya. Nah, kalau diumpamakan seperti kita mau membangun bangunan adin kita, itu membangun di rumah surga kita di bumi ini, gitu. Maka konstruksinya seperti apa? Gitu. Nah, dasarnya pertama adalah bahwa Allah tuh selalu mengilhamkan kepada jiwa itu tuh alhamaha ujuraha wa taqwaha. Ada aspek kefasikan dan Kang Daud, suaranya kayaknya nggak ada Kang Daud. Yes, Kang Daud. Sepertinya suaranya tidak didengar sama sekali, Kang Daud. Ya, sepertinya koneksinya terputus. Kita tunggu Kang Daud masuk lagi. Ya, Kang Daud. Silakan, Kang Daud. Tes, cek sound Kang Daud.
Halo, Kang Daud. Yes. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, kita tunggu sebentar. Sepertinya koneksinya masih belum stabil. Ya, mungkin sambil menunggu Kang Daud. Jadi Bapak Ibu sekalian, kekufuran, kefasikan itu sebuah gradasi ya, gradasi dari kerusakan yang berkenaan dengan kualitas diri kita begitu ya. Jadi semakin kayak kekafiran itu kan banyak disimbolkan dengan ketertutupan pemikiran begitu ya. Kita kufur, tidak mau melihat kebenaran begitu ya. Nah itu ketertutupan kita terhadap kebenaran itu membuat kita menjadi berkarakter kufur begitu ya. Nah kalau fasik ini sudah lebih lagi, artinya kerusakannya sudah lebih besar lagi, bahkan juga bisa melibatkan atau membuat orang lain pun juga menjadi ikut rusak atau tertutupi. Tadi makanya Kang Daud memberikan contoh dengan salah satunya gitu yang berdasarkan referensi adalah misalnya hoax gitu ya. Nah kalau mungkin bagi masing-masing orang bisa berbeda-beda rasa bobotnya begitu ya. Mungkin bagi beberapa orang kok hoax itu aja kok membuat orang jadi fasik begitu ya. Mungkin ada ya orang lain yang memandang ya wajar kalau hoax itu fasik, kalau jelas sudah merusak kebenaran begitu ya. Mungkin ada yang bertanya, loh kok sampai makan makanan yang tidak halal, tidak disembelih dengan baik aja kok bisa fasik. Nah itu juga mungkin ada sahabat-sahabat lain yang boleh jadi mempunyai timbangan rasa yang berbeda terhadap ayat-ayat yang berkenaan dengan fasik tadi begitu ya. Tapi bagaimanapun kita sebagai seorang berjalan kepada Allah dengan panduan-panduan Al-Quran tersebut, nah kita coba pelajari bersama begitu ya. Kita coba simak, kita coba cermati apakah memang apa sih yang mendasari dari ayat-ayat Allah yang menjelaskan mengapa kalau kita mempertahankan kefasikan maka semakin sulit kita untuk kembali kepada Allah. Jadi kita perlu mempelajari hubungan antara kekufuran dan kefasikan itu dengan hambatan atau resistensi gitu ya kita untuk kembali kepada Allah. Kalau kufur itu misalnya rasa katanya masih mungkin di close mindedness gitu kalau mungkin bahasa yang agak-agak Inggrisnya lah gitu ya, ketertutupan pemikiran gitu ya, tidak tidak mengakrabi kebenaran begitu ya, bahkan tidak mau melihat kebenaran gitu ya. Kalau fasik ini sudah menjadi action begitu ya, action yang turut menyebarkan ketidakbenaran, turut menyebarkan kebohongan, turut memaksakan atau mengabadikan ke sesuatu yang sudah salah begitu ya. Nah, ini yang membuat akhirnya lebih sulit untuk bisa mendekat ke Allah. Kira-kira gambarannya begitu ya kalau tadi dikaitkan juga dengan beberapa pertanyaan dari Bu Wirianti, dari Mas Hari begitu ya. Nah sambil menunggu Kang Daud, mungkin kalau ada pertanyaan lainnya, Mbak Mira, Mbak Ulan, ada pertanyaan kah? Oke, jadi terkait sama pertanyaan Bu Wirianti juga tadi, saya coba bantu jawab juga sebelum Kang Daud akan memberikan lanjutan materinya. Ketika seseorang mengalami kefasikan itu kan Kang Daud kemarin sudah sempat memberikan gambaran hati kita dalam bentuk bulatan begitu. Artinya ada bagian-bagian yang hitam, ada bagian-bagian yang terang gitu ya. Jadi memang kefasikan itu tidak berarti bahwa semua hati kita gelap gitu. Mungkin saya coba
coba sharing lagi ya materi Kang Daud yang sebelumnya. Mudah-mudahan bisa kita kita bayangkan gitu ya modelnya ya. Nah, mudah-mudahan jelas ya ini jelas screen-nya. Nah, di sini kan kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat hati kita yang bulat ini begitu ya, semakin gelap seluruhnya ya namanya al-fasikun begitu ya, atau kalau bahasa Inggris itu pakai the gitu ya, definite, sesuatu yang sangat-sangat spesifik, fasik yang itu gitu ya. Kalau kita makin ada cahayanya ya tentunya bisa jadi fasik atau mungkin munafik atau grade yang lebih rendah lagi. Nah ini kalau kita fasiknya makin terus bertambah, maka dia akan semakin sulit untuk kembali begitu ya. Makanya dalam kondisi kita misalnya sudah menyadari oh kita punya kefasikan, maka sebisa mungkin ya kita berusaha istighfari, kita pertaubatkan begitu ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan kemudian nanti akan mengkonversi keburukan-keburukan kita menjadi kebaikan begitu. Kalaupun seandainya kita masih merasa kok saya belum optimal nih ya, saya kok asalnya memang demen banget begitu ada orang kirim berita menyentuh pikiran kita atau perasaan kita langsung forward lagi ke orang lain begitu ya. Kok segini aja dibilang fasik begitu ya. Tapi begitu kita udah tahu oh ternyata ketika kita menyampaikan kebohongan gitu ya, mengingkari janji begitu ya. Nah ini ternyata sudah arahnya ke sana. Jadi coba kita kurangin gitu ya, sambil kita berdoa ya Allah kalau memang ini perbuatan kefasikan ya mudah-mudahan hamba bisa menghentikannya supaya bisa tidak gampang forward ke orang lain, bisa memastikan berita itu valid atau enggak, jangan sampai itu berupa fitnah, apalagi memprovokasi orang lain untuk memiliki pandangan yang sama dengan kita. Nah ini hal-hal yang mudah-mudahan kalau kita punya kesadaran seperti itu, maka kita bisa menghindarkan diri dari kefasikan gitu ya, kerusakan yang membuat orang lain juga turut rusak bersama kita begitu. Nah, sepertinya Kang Daud sudah bergabung dengan kita. Kang Daud sudah oke lagi kah jaringannya? Iya, ini bisa masuk lagi tapi share screen-nya ini ya, Mas Ahmad matikan dulu. Ya, saya matikan sekarang ya. Silakan Kang Daud untuk share screen dari Kang Daud. Ya, jadi kita mencoba memetakan atau mengumpamakan perbedaan nilai rasa dari setiap term-term di Al-Quran agar kita bisa menjadikan oh ini ya yang namanya keimanan, oh ini yang namanya ketakwaan gitu loh. Nah ini ada sebuah perumpamaan dalam sebuah hadis dari Kanjeng Rasul, itu Rasulullah SAW mengumpamakan bahwa iman itu bagaikan akar, takwa itu adalah batangnya gitu. Sementara takwa itu adalah amal soleh gitu ya. Iman plus amal soleh itu adalah takwa. Dan hasanah adalah buahnya gitu. Jadi tidak ada batang yang tumbuh tanpa akar. Jadinya konsepsi dalam kehidupan pertobatan menuju Allah Ta'ala itu sesuatu yang sudah diperoleh tidak pernah ditinggalkan gitu ya. Jadi mengapa kemudian takwa itu adalah iman plus amal soleh gitu ya. Bukan amal soleh saja, tapi iman plus amal soleh adalah takwa. Ini tambahannya adalah amal soleh yang dimaksud ini tuh gitu ya. Dan kemudian hasanah adalah buahnya. Jadi hasanah ini adalah buah takwa itu. Jadi kalau diumpamakan diri kita adalah seperti pohon itu,
pohon ketakwaan itu akarnya adalah iman, batangnya atau pohonnya itu sendiri adalah takwa. Itu iman plus amal soleh yang dimaksud, dan hasanah adalah buahnya. Nah, ini perumpamaan itu, makanya kita harus pahami iman plus ketakwaan gitu ya. Nah, apa saja sih bentuk-bentuk ketakwaan di Al-Quran itu gitu ya. Nah, ini kita coba masuk satu persatu. Nah, kalau diumpamakan ketika kita mau membangun rumah gitu loh, Allah Ta'ala memberikan keimanan kepada kita. Keimanan itu adalah ibarat bilah-bilah papan. Kalau dianggap ini rumahnya di kayu gitu ya, seperti yang di Nabi Nuh alaihissalam itu diminta membangun kapal, gitu. Kapalnya terdiri gitu ya. Jadi semuanya adalah bahannya dari kayu dan dihubungkannya dengan paku. Kita disuruh menanam dulu gitu ya. Kemudian akhirnya jadilah bilah-bilah papan. Nah, bilah-bilah papan inilah yang menjadi perumpamaan keimanan gitu. Jadi ini kita harus konteskan dengan yang lain. Kalau cuma bilah papan saja jadi tamsil keimanan, nanti nggak tepat itu sebagai apa. Jadi iman tanpa ketakwaan itu seperti kita punya banyak bilah papan tapi nggak diapa-apain gitu. Jadi iman tanpa amal soleh jadi nggak ada gunanya juga itu. Tidak menghasilkan pohon yang baik, tidak terbangun, tidak ada bangunan yang terbentuk kalau iman tanpa amal soleh. Amal solehnya itu yang membangun baitullahnya. Bahan-bahan dasarnya adalah keimanan. Nah, ini adalah contoh, inilah contoh keimanan tanpa ketakwaan. Jadi punya banyak bilah papan. Nah, berikutnya ketakwaan itu pertama adalah sabar. Jadi iman plus sabar dalam bekerja. Nah, kesolehannya itu tuh ditunjukkan dengan kesabaran. Jadi iman plus amal soleh itu dengan keimanan yang Allah berikan kepada kita, kita menjalani kehidupan dengan sabar. Itu adalah bentuk ketakwaan pertama. Nah, itu tuh diumpamakan kalau kita menyertakan keimanan dengan kesabaran, itu tuh adalah seperti si papan yang Allah amanahkan kepada kita, iman yang Allah Ta'ala amanahkan kepada kita itu, kita kemudian angkut gitu ya, dengan walaupun berat, walaupun apa, kita kemudian mengangkut untuk dibangunkan rumah gitu. Nah, ini iman plus sabar. Berikutnya kalau sudah diangkut, iman plus sabar plus syukur gitu loh. Ini mohon maaf nih saya. Jadi ini iman plus sabar plus syukur gitu ya. Yang dimaksud. Saya langsung ini aja ya. Ya, berikutnya yang namanya setelah kita angkut, baru kemudian kita turunkan dan kita mulai rangkai menjadi bangunan gitu ya. Contohnya adalah menjadi papan, menjadi lantai gitu, lantai dari papan. Nah,
kita menurunkan bilah-bilah papan, menyusunnya menjadi sesuatu yang ngebentuk bangunan, itu tuh adalah iman plus sabar. Maksudnya kita harus ikuti dengan tawakal gitu. Setelah kita susun gitu loh, semampu kita dalam memahami kehidupan itu, kita kemudian berupaya semaksimal mungkin mengikatnya. Nah, itu tuh diumpamakan setelah kita susun bilah-bilah lantai yang akan kita pijak ini gitu ya. Dalam kehidupan kita paku satu persatu sehingga jadi kokoh gitu ya. Sehingga jadi bergerak. Kalau hanya syukur saja tanpa disertai tawakal gitu, maka si papan-papannya masih bisa bergeser-geser gitu. Harus diikuti dengan tawakal. Tawakal itu adalah ikhtiar semaksimal mungkin yang bisa kita mampu, yang Allah berikan kepada kita itu. Ikhtiarnya itu apa? Itu sebagai wujud rasa syukurnya itu adalah dengan mengamalkan semua yang kita punyai dalam kehidupan. Gitu. Nah, mencoba mengerti, mencoba paham dengan ilmu yang ada semaksimal mungkin seperti tadi itu kita tawakalnya untuk memahami perumpamaan nyamuk itu ya dengan belajar dari gimana sifat nyamuk, gimana kehidupannya. Jadi iman, sabar sudah jadi sebuah pijakan yang bisa kita berjalan di atasnya. Ini adalah iman plus takwa. Nah, posisinya dengan seperti ini nih kita sudah sempurna merangkai sesuatu. Tetapi kan kita kemudian berani nggak kita berpijak di bangunan yang sudah kita bangun sendiri itu ya. Nah, itulah hakikat dari keikhlasan itu. Jadi kalau iman plus sabar plus syukur plus tawakal plus ikhlas itu tuh adalah kita memang menggunakan bangunan yang kita pakai itu gitu. Bangunan kesabaran, bangunan syukur, bangunan ketawakalan, dan kita berjalan di atasnya dengan tenang. Nah, dicoba, begitulah sebuah jalan pertobatan menuju Allah Ta'ala yang kita pijak. Nah, kalau diibaratkan jembatan ini adalah jembatan Shirathul Mustaqim gitu ya. Nah, ini adalah cara kita sampai ke surga ketika sirat itu tuh dibentangkan adalah pertama keimanan. Kita harus beriman terhadap bahwa memang neraka surga itu ada, hari akhirat itu ada, sehingga kita bersedia untuk melewati sirat itu gitu. Nah, sirat itu Shirathul Mustaqim itu yang seperti titian dibagi 1000 itu gitu ya. Itu tuh adalah ditempuh dalam kehidupan sehari itu dengan sabar, syukur, tawakal, dan ikhlas. Kalau kita ikhlas menjalaninya, kita ikhlas terhadap apa-apa yang sudah kita pilih, yang sudah kita dapatkan, gitu, yang sudah kita upayakan. Dengan gambaran ini mudah-mudahan jadi punya sebuah ilustrasi yang lebih jelas, itu perbedaan masing-masing. Gitu. Sabar itu tuh kita mengangkut barang bilah-bilah papannya ke tempat bangunan baitullah diri kita mau dibangun, kemudian syukur itu tuh dengan menyusunnya sesuai dengan agar
kokoh, tidak bisa dan ikhlas, perumpamaannya gitu kan. Perumpamaan dari bagian proses bagaimana kita menuju Allah Ta'ala. Nah, si ini disusun terus gitu ya, semuanya, dan kemudian jadilah Baitullah dalam diri kita itu loh. Dengan bangunan keimanan dan ketakwaan kita. Nah, itu berikutnya sisi lawannya. Kalau ini kan sisi baiknya, iman dan takwa. Nah, ini sisi fujurnya. Fujur diterjemahkan di Al-Quran sebagai kefasikan gitu ya. Padahal fujur itu tuh sesuatu yang menjauh dari Allah Ta'ala yang dimaksud gitu. Kalau takwa itu tuh semua perbuatan yang semakin mendekatkan kita pada Allah Ta'ala. Kalau fujur, semua perbuatan yang menjauhkan kita dari Allah Ta'ala. Sehingga kalau yang tadi takwa itu tuh adalah bagaimana membangun Baitullah diri. Kalau fujur itu adalah menjauhkan dari membangun Baitullah diri. Itu. Makanya diumpamakannya fujur itu yang pertama adalah munafik gitu ya. Munafik itu tuh adalah pura-pura itu loh. Kita itu tuh belum ada bangunan tapi kita tutup-tutupi itu ya, sehingga seolah-olah ada papannya padahal nggak ada itu loh. Padahal hanya plastik aja misalkan ya. Itu adalah kemunafikan. Nah, kalau kekufuran itu tuh kita dikasih papan, kapannya dibuang. Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita. Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita, tetapi kita tidak mau menggunakan petunjuk itu. Ibaratnya seperti dikasih bilah papan untuk membangun Baitullah diri, membangun rumah kita di surga nanti, itu ya. Tapi posisinya kita menolaknya, disuruh taat, nggak mau misalkan. Nah berarti bilah papannya dibuang tuh, gitu. Bilah ketaatannya dibuang. Nah kalau kezoliman itu tuh adalah sesuatu yang sudah terbangun, gitu. Itu tuh malah dicopot-copotin lagi yang sudah terpasang, yang sudah kokoh, dicopot-copotin bilah-bilah papannya. Itu adalah kezoliman. Nah, berikutnya kefasikan. Nah, kalau kefasikan itu tuh merusak. Kalau copot ini kan masih ada kayunya gitu ya. Masih aman gitu loh. Kalau kita suatu saat sadar tinggal dipasangin lagi gitu. Tapi kalau kefasikan itu tuh ngerusak, baik ngerusak jalannya sendiri maupun ngerusak jalan orang lain. Nah, padahal sebenarnya merusak jalan orang lain itu tuh hakikatnya juga merusak jalannya sendiri juga itu, karena masing-masing orang kan bertanggung jawab dengan jalannya masing-masing, dengan bilah papannya. Jadi ini hanya ilusi saja dia merusak jalan orang lain itu. Pada dasarnya juga merusak jalannya sendiri. Jadi gambar ini yang dirusak, ini ilustrasinya nanti mungkin ditambahkan si bilah ininya juga ikutan rusak gitu. Nah itu kefasikan. Jadi tadi pertanyaannya Mas Hari itu ya, terkait dengan mengapa kefasikan itu tuh sesuatu yang sangat dinotis gitu sama Islam gitu ya. Karena posisinya si merusak jalannya, si kaikinya untuk menyusunnya dirusak. Gitu. Itu wujud kefasikan tuh seperti ini gitu ya. Nah, tapi kalau wujud dari penyakit-penyakit sudur yang lain, entah kedengkian, entah rasa was-was, kekhawatiran, entah kemudian takabur dan sebagainya, ini ibaratnya adalah
bahan-bahannya itu tuh kena jamur, keropos gitu ya, bolong-bolong, nah itu adalah penyakit-penyakit sudur. Itu semua adalah sai'ah gitu. Sai'ah itu tuh bisa diibaratkan adalah si papannya bolong-bolong, berjamur, dan lapuk gitu. Nah, ditransformasi menjadi hasanah itu, kalau hanya bolong saja kan tinggal ditambal, diisi, ditutupi gitu loh. Wakafir angkum sai'atikum gitu, dan ditutupi sai'ah-sai'ahmu. Nah, kalau yang bolong sai'ahnya dalam bentuk bolong-bolong ditutup. Tapi kalau sai'ahnya yang posisinya rusak gitu loh, yang kemudian lapuk, di Al-Qur'annya sendiri kata yang digunakannya badal gitu ya, digantikan, sai'ah-sai'ahnya digantikan gitu loh dengan hasanah gitu. Nah, jadi kalau lapuk-lapuk gini kan bahaya, itu kelihatannya bagus tapi banyak penyakit hatinya, jadinya begitu diinjak juga kita bisa terperosok gitu. Nah itu mangga perumpamaan-perumpamaan ini hanya untuk membantu abstraksi gitu ya, agar kita bisa melihat ternyata ada perbedaan-perbedaan aspek rasa dari setiap sifat-sifat terminologi di ini. Jadi kalau diibaratkan kita ngebangun rumah, kita punya masjid di dalam rumah kita, posisinya kalau kita kufur itu tuh ini rumahnya masih belum beres lantainya, untuk untuk menyelesaikan lantai rumahmu itu gitu ya, kerjakanlah ketaatanmu untuk taat kepada Allah dan Rasulnya dengan berperang, misalkan di zaman dulu itu. Saya nggak mau ikutan berperang gitu. Nah itu tuh sama dengan dikasih papan malah dibuang. Nah itu tuh kufur gitu. Tapi kalau posisinya ketika disuruh berperang, itu tuh posisinya itu tuh ada larangan-larangan dalam berperang. Ketika kita berperang, maka dan mau ikutan berperang gitu loh, kita kemudian melakukan bentuk kemunafikan gitu loh. Kata Rasulullah, jangan, tetaplah engkau bertahan di Bukit Uhud misalkan. Nah, ternyata saya nggak mau, nggak kebagian harta rampasan perang. Nah itu sebenarnya zolim. Jadi sama Allah Ta'ala ketika perang sudah dibuatkan bangunan dalam diri itu ya, dengan ikut berperang itu tuh sudah beriman, dalam perangnya sabar, kemudian syukur gitu ya, tawakal dengan berperang itu tuh, tapi kemudian dicabutin lagi karena kezoliman. Kezolimannya apa? Yaitu tuh melanggar larangan dari Rasulullah. Jadi semua bentuk larangan di Al-Quran pada dasarnya itu hakikatnya adalah seperti kalau kita lakukan seperti membongkar bangunan diri kita di surga. Nah kalau kita posisinya malah saya emang nggak suka dengan rumah seperti ini gitu, dirusak, dihancurkan. Saya juga nggak suka dengan rumah tetangga seperti saya seperti itu, dirusak, dihancurkan. Itu adalah kefasikan. Disuruh perang nggak mau, tapi kemudian ngajak-ngajak orang yang lain juga yang tadinya mau ikutan perang, jangan perang, nanti kamu gimana kalau mati, kalau apa. Nah itu adalah kefasikan, jadi merusak bangunan orang lain dan juga merusak bangunan dalam dirinya yang sudah ada sebelumnya. Itu jadi ini perumpamaannya. Nah ketika posisinya sebenarnya ikut berperang itu tuh punya niat untuk urusan karena kebencian, karena dendam. Saya ikut perang karena sebenarnya ingin membunuh lawan saya misalkan, ada dendam di hatinya. Nah itu tuh ya ibaratnya seperti ini gitu, si papannya ada tapi keropos, papannya ada tapi banyak lubangnya, bolongnya. Itu mangga kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, terkait dengan perumpamaan.
membangun baitullah diri gitu ya, dari term-term kefasikan, kemunafikan, kekufuran, iman, sabar, tawakal. Jadi semuanya harus muwahhid, harus satu tema yang sama supaya bisa membedakan satu term dengan term yang lainnya. Enggak, Mas Ahmad, Ya. silakan kalau ada yang mau bertanya. Kang Daud, mungkin ini waktunya 6 menit lagi, jadi mungkin paling satu pertanyaan kali Kang Daud ya. Oh iya. Ada yang bertanya, silakan Oh iya ya. sekalian. Udah, mohon maaf tadi keputus panjang ya. Ya, nggak apa-apa Kang Daud. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ini permisalan yang sangat baik. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran sebetulnya seperti apa sih rasa dari iman, takwa, gitu ya, sabar, tawakal, syukur, ikhlas, kemudian munafik, kafir, fasik, zalim, itu dalam konteks kita membangun rumah ya, bangunan Tuhan gitu ya. Nah, silahkan kalau ada yang mau bertanya gitu ya terkait dengan penjelasan hari ini, kita ada satu kesempatan lah untuk bertanya. Silahkan, mau chatting boleh, mau langsung bertanya lewat mic boleh juga. Oke Kang Daud, sepertinya sudah cukup dipahami nih Kang Daud oleh Bapak Ibu sekalian, peserta kajian taat maupun juga beberapa salik yang ikut bergabung. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran nih Kang Daud ya kepada Iya Mas Ahmad. semuanya. Sebetulnya membangun baitullah di dalam diri kita gitu ya. Ini hidup di dalam tasawuf ini atau di dalam sufisme ini memang banyak sekali permisalan Bapak Ibu, permisalan, perumpamaan, karena memang sedemikian kompleksnya perjalanan kembali kepada Allah, sehingga digambarkan atau dimodelkan dengan berbagai perumpamaan-perumpamaan agar kita bisa memahami dan bisa menjalaninya dengan apa yang saat ini kita punya begitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjelaskan. Nah, Kang Daud, untuk minggu depan apakah masih ada materi berikutnya? Rencananya minggu depan mungkin Mas Furkon ya. Oh iya. Nanti kalau saya mungkin ini nanti saya share, nanti bisa diskusi di grup. Nanti kalau misalkan diperlukan di waktu-waktu tertentu untuk menampilkan kembali slide-slide ini supaya dipahami itu ya, supaya bisa lebih di ilustrasinya lebih detail lagi, karena ini kan sudah menjelang maghrib ya, jadi saya cukupkan aja penjelasan sederhananya gitu ya. Baik. Bisa dibahas sebenarnya di setiap gambar itu tuh dengan rinci gitu ya. Iya. Tapi ya per sekarang ini adalah pengantar, silakan nanti dibahas di ini ya, di grup gitu ya. Bagaimana perumpamaan ini supaya bisa lebih dipahami dan diimplementasikan. Jadi kalau dalam sehari-hari, oh berarti saya ini nih kalau susah sabar, berarti memang terlalu berat nih dengan beban misalkan ya. Atau saya nggak mau dibebani, atau saya sudah membawa beban yang lain gitu ya. Harusnya ngebangun rumah itu bawa papan, misalkan ini nih bawa besi yang banyak gitu ya. Padahal yang diminta sama Allah Ta'ala sebaiknya rumah itu cuma dari papan aja gitu. Tapi kitanya ingin pakai beton-beton bertulang misalkan, ya jadinya kelebihan beban, jadi kita sulit sabarnya karena desainnya tidak sesuai dengan spek gitu ya. Itu Mas Ahmad, jadi minggu depan defaultnya Mas Furqon gitu. Kalau nanti ada kesempatan saya untuk menyampaikan itu tuh lebih menggali lebih dalam lagi tentang permisalan ini, Mas Ahmad. Baik, Kang Daud. Ya, mungkin Kang Daud sebentar cukup Kang Daud ya? Iya, Mas Ahmad. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau di Bandung sebentar lagi sudah
maghrib gitu ya, atau malah sudah maghrib. Di Jakarta juga 2 menit lagi maghrib. Jadi kita tutup dulu kajian kita kali ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Dan yang paling penting dari mulai dipahami oleh pikiran, oleh nalar kita rasakan juga dari gambar ini kerasa nih fasik tuh dengan golok menghancurkan apa namanya. Ini gambar-gambar ini sengaja kita buat khusus Bapak Ibu sekalian, bukan ambil dari internet gitu ya. Kita buat khusus oleh tim kami gitu ya. Nah, kita bisa coba rasakan bagaimana membangun Baitullah itu dengan gambar-gambar ini. Jadi bukan cuma sekedar kita pahami, kita rasakan rasa batinnya, dan mudah-mudahan coba mulai kita implementasikan begitu ya, sehingga ilmu kita menjadi amal begitu ya. Mudah-mudahan amal yang solih begitu. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian kira-kira sajian dari kami. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada kekhilafan yang kami sampaikan, yang hak hanya dari Allah, dan segala kekhilafan, kekurangan, kesalahan adalah murni dari kami pribadi. Kami mohon maaf jika ada kekurangan tersebut. Mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Semoga Allah mengampuni segala kekurangan kita dan juga memberikan rahmat atas upaya kita belajar. Mari istighfar dan doa akhir majelis. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.